Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 8, 1-10. Beginilah firman Tuhan. Ayat pertama. Untuk pemimpin koir, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ayat kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ayat ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ayat keempat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Ayat keenam. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat ketujuh. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat kedelapan. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ayat kesembilan. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sahabatku, orang-orang tertentu menganggap bahwa harga diri mereka ditentukan oleh apa yang mereka miliki, sehingga mereka memakai barang yang bermerek, makan makanan yang mahal, dan tinggal di rumah yang mewah. Ketika mereka tidak mampu menggapainya, mereka merasa menjadi orang-orang yang tidak berharga. Harga diri akan menjadi sesuatu yang penting bagi manusia untuk mencari, menempatkan diri, dan memandang secara optimis hari ke depannya. Tetapi sebagai anak Tuhan, apakah kita telah mendasarkan harga diri kita pada sesuatu yang benar dalam hidup kita? Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk kepada satu judul perikop, kemuliaan Tuhan nyata di seluruh dunia. Sahabatku, Mazmur Daud yang luar biasa ini ditujukan untuk memuji Tuhan, karena begitu luar biasa karya Allah yang memahkotai hidupnya, sehingga dirinya tidak lagi seperti ciptaan Allah lainnya, melainkan sebagai gambar dan rupa Allah. Pengajaran firman Tuhan hari ini dapat kita golongkan menjadi 3. Pengajaran pertama, manusia adalah makhluk yang dihargai Allah. Artinya adalah, ketika langit, bumi, dan semesta yang diciptakan Allah sebagai tempat kedudukan manusia, maka Daud merasakan keluarbiasaan Allah sebagai pencipta dan kreator kehidupan manusia. Bahkan Daud menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang diingat dan diindahkan Allah, ayat 3-4. Semuanya itu dilakukan Allah untuk menguasai kekuasaan Allah, keluarbiasaan Allah pada diri manusia yang lemah, seperti mulut bayi-bayi dan anak-anak yang mau menyusu di hadapan Allah, ayat 2. Manusia adalah makhluk yang dihargai Allah. Pernyataan ini seharusnya menjadi refleksi di dalam diri kita, bahwa Allah menjadikan kita bukan untuk menjadi ciptaan yang sembarangan, tetapi kita diciptakan khusus oleh Allah sebagai ciptaan yang sungguh berharga. Sebagai ciptaan yang sungguh berharga, sudah seharusnya kita bangga dengan diri kita dan dengan karya Allah di atas hidup kita. Kita harus percaya diri bahwa Allah pun mempunyai rancangan mulia di atas hidup kita. Jangan pernah merasa rendah diri dan takut untuk maju bersama Allah. Namun selain itu, kita pun harus menyadari bahwa semua manusia perlu diberikan penghargaan yang sama. Jangan pernah menganggap sebelah mata orang lain, karena mereka pun ciptaan berharga di hadapan Allah. Pengajaran kedua, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan dan rasa hormat. Sahabatku, Daud memuji ketika Tuhan pencipta yang mulia dan agung, ia melihat hasil karya Tuhan yang luar biasa, yaitu langit, bulan, dan bintang-bintang. Daud merasa begitu kecil dan hina sehingga menyebut dirinya manusia dengan apa dan bukan siapa, seperti sebutan sebuah benda. Daud bahkan dalam keberadaannya merasa tidak layak untuk diingat dan diindahkan oleh Tuhan. Tetapi Daud tidak berhenti pada perasaan yang kecil dan hina, karena ia menemukan bahwa Tuhan membuat manusia hampir sama seperti Allah. Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan rasa hormat, bahkan membuat manusia berkuasa atas segala buatan tangannya. Manusia begitu berharga di hadapan Tuhan karena telah diciptakan dengan baik
diberi karunia-karunia dan kepercayaan. Ayat 5. Sahabatku, kata memahkotai dengan pujian dan hormat. Sangat luar biasa dengan sangat tegas dalam ayat 6 yang mengatakan, Engkau membuat dia berkuasa atas tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Ketika kita menyadari ayat ini, sungguh luar biasa kewenangan, otoritas dan kuasa Allah yang diletakkan dalam hidup manusia. Tetapi bukan berarti jati penguasa rakus terhadap dunia ini. Artinya Tuhan memberikan kuasa agar kita dapat menaklukkan semua buatan manusia dan semuanya dapat ditaklukkan di bawah kaki. Kuasa ini menjadi suatu pegangan yang luar biasa bagi kita untuk selalu optimis. Dunia dengan segala permasalahan dan pergumulannya sudah seharusnya tidak lagi menguasai kita. Tetapi justru kuasa Allah menyatakan bahwa Allah menguasakan kita untuk menaklukkan dunia dengan segala permasalahan dan pergumulannya. Kitalah makhluk dengan kuasa tertinggi, termasuk melampaui kuasa dan ciptaan Allah lainnya. Namun, apakah kita meyakini dan menguasai kuasa Allah itu secara tepat, sesuai dengan kehendak Allah? Jangan menyerah terhadap dunia dengan pergumulan dan kesulitannya, karena kita diciptakan Allah untuk menaklukkan dunia dan memuliakan namanya. Terus berjuang bersama Allah untuk menjadi pemenang dalam kehidupan. Pengajaran ketiga. Belajar bersyukur dan memuliakan Allah. Sahabatku, Mazmur Daud ditutup dengan suatu pujian istimewa dengan menyatakan, Ya Tuhan, Tuhan kami, mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ayat 10. Pujian pemazmur ini mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia sudah seharusnya menjadi pujian bagi Allah. Tidak sepantasnya kita mengeluh, mengumpat, kecewa, dan mungkin marah terhadap Allah. Memang benar, suatu kali kita dapat mengalami peristiwa-peristiwa buruk yang mengecewakan kita. Tetapi sudah saatnya kita memandang Allah dengan karyanya dan bukan lagi memandang persoalan hidup kita. Ketika kita memandang Allah dengan karyanya, maka kita akan melihat karya terbesarnya dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memandang permasalahan hidup kita, maka kacamata iman kita akan dipersempit oleh semua kelemahan dan ketidakmampuan kita. Pandangan iman kepada Allah membuat kita mampu bersyukur dan memuliakan namanya, sambil terus belajar berjalan untuk melihat karya Allah luar biasa yang telah dipersiapkan dalam setiap bagian kita. Renungan kepada kita. Mungkin di tahun 2022 ini, kita mengalami banyak pergumulan hidup. Takut, gentar, dan rendah dirikah kita, melihat begitu besar tantangan dan hambatan yang kita dapat terjadi dalam hidup kita. Mungkin juga, di sekitar kita, ada orang-orang yang begitu rendah diri, merasa kurang berharga, dan tidak puas dengan dirinya. Mereka begitu khas akan perhatian, pujian, penghargaan, dan mencarinya dengan apa yang mereka dan miliki. Untuk itu, marilah kita menyampaikan pemahaman yang benar bahwa Tuhan, Sang Pencipta, sungguh menghargai dan menghargai mereka apa adanya, karena mereka sungguh berharga di matanya. Sahabatku, kita adalah ciptaan berharga di hadapan Allah yang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan untuk menaklukkan dunia ini. Jangan pernah gentar dan takut menjalani hidup kita ketika kita berjalan bersama gandengan Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap teguh menjalankan firman Tuhan, dan teruslah berdoa untuk berkat dan perlindungan dalam hidup kita, sukses dalam hidup kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.